Pak Kain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini hadir kembali dengan serangkaian informasi untuk Anda. Apakah Anda percaya sio dan bintang? Apakah Anda juga percaya dengan dukun dan peramal? Lalu bagaimana dengan ramalan model kartu, minuman, atau gambar? Apakah Anda juga percaya? Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal dan membenarkan apa yang dikatakannya, sungguh ia telah ingkar, kufur,
dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Ramalan yang memprediksi sifat maupun hakikat di masa yang akan datang sudah tidak asing lagi. Bentuknya saat ini misalnya hadir dengan bentuk zodiak, kartu, maupun sio. Kata ramal diambil dari bahasa Arab yaitu ramel, yang artinya adalah suatu ilmu untuk menafsir atau memprediksi nasib seseorang maupun yang akan terjadi di masa depan. Sejarah ramalan telah ada dari zaman dulu. Misalnya Raja Fir'aun telah diberi peringatan oleh peramal bahwa akan ada seorang laki-laki yang kelak menjatuhkan tahta kepemimpinannya. Lalu dengan cepat Fir'aun merespon ramalan ini dengan membunuh setiap bayi laki-laki. Sebenarnya ramalan dapat dibedakan 3 macam. Pertama, ramalan yang berasal dari wahyu Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya. Ramalan ini terdapat di dalam kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Serta ada juga yang disampaikan melalui para nabi, seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Ramalan ini pasti akan terjadi dan kita wajib mempercayainya. Yang kedua, ramalan ilmiah. Dilakukan berdasarkan keilmuan dan penelitian untuk memprediksi gejala-gejala yang muncul, misalnya berkaitan dengan cuaca. Dan yang terakhir, ramalan yang berdasarkan informasi dari makhluk gaib dapat bersifat mistik dengan menggunakan media lain yang biasa digunakan oleh seorang peramal. Di dalam istilah keislaman sendiri, ramalan ini dikenal dengan tatoyur. Kata ini berasal dari toir yang artinya burung. Sejarah dari tatoyur berawal dari kebiasaan orang Arab pada zaman dahulu. Jika seseorang hendak melakukan perjalanan, maka ketika melihat burung terbang menuju arah kanan, berarti dia akan mendapat keuntungan. Tapi jika burung tersebut terbang ke arah kiri, maka akan terjadi kesialan. Kemudian istilah tatoyur ini berkembang bukan saja disebabkan oleh petunjuk burung, namun dengan petunjuk-petunjuk lainnya. Di dalam Al-Quran sendiri telah diceritakan bahwa pada zaman Nabi Saleh, kaum Samud telah menganggap sial atau bertotoyur akan kedatangan Nabi Saleh. Seperti firman Allah SWT dalam Quran surat An-Naml ayat 47. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu. Nabi Saleh berkata, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu kaum yang diuji. Begitupun Bani Israel yang menganggap sial akan kehadiran Nabi Musa tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 131. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam pengertian saat ini, tatoyur hadir dalam berbagai macam bentuk. Sebagian diantaranya hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti astrologi misalnya, ramalan mengenai kehidupan suatu individu berdasarkan rasi bintang ini bisa ditemukan di berbagai media setiap minggunya. Astrologi berawal dari peradaban Babilonia, mengamati sekaligus meramal kejadian di langit adalah kebiasaan mereka dahulu. Mereka beranggapan bahwa setiap gerak benda-benda di langit adalah pesan dari penguasa alam yang harus diterjemahkan. Kemudian dikembangkan oleh peradaban Yunani dan memunculkan 12 lambang zodiak yang dikenal saat ini, yaitu Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Terkadang astrologi dan astronomi dianggap dua hal yang sama, padahal keduanya berbeda. Astronomi berurusan dengan posisi, ukuran, energi, komposisi, serta gerakan benda-benda langit. Astronomi menerjemahkan langit demi pengembangan peradaban dan khusus dalam Islam berguna dalam kepentingan ibadah seperti sholat dan puasa. Astronomi mempelajari alam secara fisika matematika dan hukum-hukum alamnya.
Sedangkan astrologi menyangkut penafsiran pengaruh posisi bintang-bintang dan planet-planet terhadap sifat dan nasib manusia. Karena semua planet, matahari, dan bulan beredar di sepanjang lingkaran ekliptik, otomatis mereka semua juga beredar di antara zodiak. Seseorang akan menyandang tanda zodiaknya berdasarkan kedudukan matahari di dalam zodiak pada tanggal kelahirannya. Misalnya, orang yang lahir awal Desember akan berzodiak Sagittarius karena pada tanggal tersebut matahari berada di wilayah rasi bintang Sagittarius. Selain dengan astrologi, nasib dan masa depan seseorang dapat ditafsirkan melalui garis tangan yang disebut palmistry, ilmu yang dikembangkan pada masa Babilonia, Sumeria, dan Kaldea. Garis tangan yang bisa dibaca dihubungkan dengan sidik jari, bentuk jari, warna kulit, dan bentuk tangan. Menurut kepercayaan sekian banyak peramal garis tangan, garis yang tercetak pada telapak tangan kanan menyimbolkan kondisi yang sedang dialami seseorang di masa depan. Sementara garis pada telapak tangan kiri menandakan faktor keturunan, masa lalu, dan potensi diri individu. Ramalan juga dapat menggunakan angka yang disebut numerologi dengan cara menjumlahkan abjad dari susunan nama seseorang hingga menghasilkan satu angka satuan antara 1 hingga 9. Angka tersebut kemudian ditafsirkan dengan berbagai interpretasi. Selain astrologi, ramalan yang sama muncul dari mitologi Cina bahwa dewa tertinggi mengundang para hewan untuk hadir setelah bumi diciptakan. 12 hewan inilah yang tercepat dan mereka dijadikan nama tahun. Lalu setiap 2 tahun sekali, unsur hewan berganti antara kayu, api, air, tanah, dan logam dijadikan patokan untuk menilai karakter. Ada pula teknik meramal menggunakan kartu, diantaranya tarot. Kartu ini diduga berkembang di Italia abad 14 dan awalnya digunakan seperti kartu permainan biasa. Satu set kartu tarot terdiri dari 78 kartu, 22 arkana minor, dan 56 arkana mayor berupa gambar figur-figur yang memiliki makna mistis sebagai pemberi nasihat. Selain tarot, ada pula metode yang lebih klasik yang disebut Ranes dan berkembang di Eropa Tengah dan Skandinavia. Ranes menggunakan 20 tempat kerikil bertuliskan abjad gotik. Tiap abjad memiliki makna tergantung pada posisi jatuhnya kerikil dan persebarannya. Metode membaca ramalan seseorang dapat juga menggunakan bola kristal yang dianggap mampu menampilkan berbagai objek dan peristiwa. Juga menggunakan kopi ataupun teh dengan melihat ampas kopi atau teh setelah seseorang meminumnya. Dan yang terakhir menggunakan teknik bibliomancy dengan mengambil sembarang buku atau majalah, kemudian dengan mata terpejam, peramal menelusuri halaman secara acak dan berhenti dimanapun juga. Tempat di mana jari si peramal berhenti memperlihatkan pesan ramalan untuk hari itu. Ramalan yang seringkali terbukti membuat peramalnya dikenal dunia. Salah satunya adalah Nostradamus, seorang penyair yang dekat dengan astrologi. Nostradamus yang pada masa kecilnya dikenal sebagai Michel de Notre Dame, lahir pada tanggal 14 Desember 1503 di Saint-Rémy, Prancis. Ia juga menguasai bahasa Latin, Yunani, dan Yahudi karena diajari oleh sang kakek Jean. Pada tahun 1529, ia mendapat gelar di bidang pengobatan dan menjadi dokter bagi Raja Charles IX. Nostradamus mulai rutin menulis apa saja yang dapat dilihatnya pada masa depan dalam buku berjudul Centuries pada tahun 1558. Nama Nostradamus melejit setelah hasil karyanya yang berjudul Les Prophètes terbit pada tahun 1555. Beberapa ramalan dianggap tepat seperti ramalan tentang revolusi Prancis, Inggris, Rusia, termasuk serangan terhadap menara kembar WTC di New York pada 11 September 2001. Ia juga dianggap akurat meramalkan kematiannya sendiri pada 2 Juli 1566. Banyak yang meyakini kalau kemampuan Nostradamus meramal karena dia memiliki kemampuan clairvoyance, yakni kemampuan untuk melihat masa depan. Di tanah air ada sosok Jayabaya, Raja Kediri yang terkenal pula dengan ramalannya. Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya meramalkan kehidupan masyarakatnya di masa yang akan datang. Di dunia maya yang sering ramai dengan sensasi hoaks pun memunculkan ramalan John Titor.
John masuk pada sebuah forum milis Time Travel Institute pada November 2000 hingga Maret 2001. Dia sempat mengambil gambar tentang mesin waktunya dan menyebarkannya di internet. Pada tanggal 21 Maret 2001, John mengucapkan selamat tinggal kepada forum tersebut dan dia kembali ke tahun 2036. Ia menulis beberapa pengalamannya sebagai seorang pengelana waktu. Banyak pula orang yang percaya dengannya dan menanyakan beberapa hal seputar masa depan. Spekulasi dan investigasi tentang siapakah John Titor sebenarnya dan membocorkan sedikit rahasia tentang masa depan itu masih dipertanyakan hingga saat ini. Meramal masa depan maupun nasib menggunakan cara seperti kartu, bola kristal, hingga astrologi jelas dilarang secara syariat Islam. Karena masa depan gaib sifatnya, tidak seorang pun tahu akan kejadiannya. Perkara-perkara gaib hanyalah Allah yang mengetahui. Dan ini adalah hak prerogatif Allah, selain makhluk yang ia beritahukan tentangnya, seperti sebagian malaikat dan para rasul sebagai mukjizat. Dalam hal ini, Allah berfirman, قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Quran Surat An-Naml ayat 65. Dan dalam Quran Surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Dia adalah Rob yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka bumi dan di belakangnya. Barang siapa yang menggantungkan diri pada berbagai ramalan bintang, hendaklah ia bertaubat dan banyak memohon ampun pada Allah dengan memperbanyak beristighfar. Hendaklah yang jadi sandaran hatinya dalam segala urusan adalah Allah semata. Jauhilah dan hati-hatilah dengan bertanya pada tukang ramal atau membenarkan perkataan mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang mendatangi dukun dan menanyakan tentang sesuatu lalu membenarkannya, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Dan Rasulullah juga memperingatkan mereka yang masih mendatangi peramal dan mempercayai ramalan. Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal dan membenarkan apa yang dikatakannya, sungguh ia telah ingkar kufur dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Menelaah astrologi sama saja mempelajari ilmu falak yang ditunjukkan untuk meramal nasib dan merupakan tindakan kekufuran. Tujuan penciptaan bintang adalah sebagaimana yang telah diterangkan Allah, bukan untuk mengetahui perkara gaib. Dijelaskan dalam An-Nahl ayat 16. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Maksudnya, agar manusia mengetahui arah jalan dengan mengetahui letak bintang-bintang, jelas bukan untuk mengetahui perkara gaib. Memahami teknik-teknik ramalan sama saja dengan mempelajari ilmu nujum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari salah satu cabang ilmu nujum, maka ia telah mempelajari salah satu cabang ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajarinya, semakin bertambah pula ilmu sihir yang dimilikinya. Dan untuk menghindari dari perbuatan syirik seperti itu, sebaiknya jadikanlah satu-satunya sandaran dalam segala urusan adalah Allah Ta'ala semata, yang mengingatkan kita dalam surat At-Tolak ayat 3. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya.
Jika Allah jadi satu-satunya sandaran, maka rezeki, jodoh, dan segala urusan akan dimudahkan oleh Allah. Dan sudah seharusnya kita bertawakal kepadanya. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat 88. Rasulullah sebagai utusan Allah jelas diberikan kemuliaan dan salah satunya mengetahui perkara gaib yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hadis Rasulullah berkaitan dengan informasi syarat keilmuan yang belum bisa dipecahkan di zaman Nabi atau juga informasi kejadian di masa depan yang akan dialami oleh umatnya. Di antaranya adalah hadis-hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang menguasai diriku, sungguh telah dekat waktunya Isa bin Maryam turun kepada kalian untuk menjadi hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan tidak menerima upeti. Harta akan melimpah sehingga tak seorang pun yang mau menerimanya." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, minuman keras, dan hasil penjualannya, dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya." Hadis riwayat Abu Daud. Kedua hadis Rasulullah tersebut berkaitan dengan ramalan beliau tentang fakta ilmiah di balik pengharaman daging babi. Rasulullah meramalkan bahwa kelak saat Isa bin Maryam diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi, maka dialah sosok utama yang berperan besar memerangi umat yang tetap mengkonsumsi daging babi, meskipun dalam firman-Nya secara jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya. Babi diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran bagi manusia untuk tidak meniru perilaku buruknya. Sementara mengkonsumsi daging babi bisa berdampak pada kesehatan karena daging babi mengandung banyak bibit penyakit seperti cacing pita dan parasit lainnya yang disebabkan oleh perilaku makan si babi. Ramalan berikutnya adalah terpecahnya umat Islam ke dalam 73 golongan. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan." Hadis riwayat Abu Daud. Ramalan Rasulullah SAW tentu tidak harus kita maknai secara tekstual, di mana umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Yang jelas, saat ini kita mengetahui bahwa umat Islam memang sudah terpecah dalam banyak golongan, di mana setiap golongan menyatakan diri dan identitas kelompoknya sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan yang mentaati seluruh ajaran Rasulullah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menyampaikan pesan pada umatnya agar menerima perbedaan sebagai sebuah realitas yang tidak harus disikapi secara negatif. Rasulullah mengajak umatnya untuk menyatukan diri meskipun dari berbagai macam golongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." Ramalan Rasulullah yang pasti akan terjadi adalah peringatan beliau kepada kita akan tanda-tanda kiamat dalam beberapa hadis. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda kiamat adalah terangkatnya atau hilangnya ilmu, tetapnya kebodohan, diminumnya khamr, dan tampaknya perzinahan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Tabrani diungkapkan ada 3 perkara yang sulit di akhir zaman. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Akan datang kepada kalian suatu zaman, di mana zaman tersebut tiada sesuatu pun yang lebih sulit dari 3 perkara.
yaitu uang dirham yang halal atau saudara yang setia atau sunnah yang diamalkan. Tanda kiamat lain diungkapkan dalam hadis riwayat Bukhari berkaitan runtuhnya moralitas di akhir zaman. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan anak tuannya. Juga tentang datangnya kaum yang banyak membanggakan diri di dalam masjid. Dari Anas, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk tanda-tanda kiamat adalah jika manusia saling membanggakan diri di dalam masjid-masjid. Hadis riwayat Nasa'i. Dan kelalaian dalam menjawab ucapan salam. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat adalah jika salam penghormatan atau diucapkan seorang lelaki kepada lelaki lain tidak dijawab salamnya, kecuali kepada orang yang sudah dikenalnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan prediksi maraknya pembunuhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kiamat itu tidak terjadi sampai ilmu dicabut. Banyak hura-hura, waktu terasa berdekatan atau terasa pendek, munculnya fitnah-fitnah, banyak kekacauan yaitu pembunuhan-pembunuhan, sehingga banyaklah harta benda padamu, maka harta benda tersebut menjadi berlimpah ruah. Hadis riwayat Bukhari. Hingga banyaknya orang yang meninggikan bangunan. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk tanda-tanda kiamat adalah jika pengembala domba saling berlomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Bukhari. Dan munculnya manusia yang menyerupai Dajjal. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dan ia membawa air dan api. Adapun yang dilihat manusia sebagai air sebenarnya adalah api yang dapat membakar. Sedangkan yang dilihat manusia sebagai api sebenarnya adalah air tawar yang sejuk. Karena itu, barang siapa di antara kalian sempat bertemu dengannya, maka hendaklah ia memilih yang terlihat sebagai api. Sebab sesungguhnya itu adalah air sejuk yang tawar lagi baik. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa peringatan Rasulullah tentang tanda kiamat. Dan tentunya masih banyak hadis lain dari Rasulullah dengan mengungkapkan kejadian-kejadian masa depan yang akan dialami umat manusia yang dijamin kebenarannya karena bersumber dari Allah Ta'ala. Nah pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga informasi tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kritik dan saran, sampaikan pada kami agar Hasanah bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah nyata seorang pemuda Arab yang menimba ilmu di Amerika Rabu, 22 Februari 2006 silam. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam, bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak, akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan,
lantas kembali duduk. Di saat itu, si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini. Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim? Pendeta itu menjawab, dari tanda yang terdapat di wajahmu. Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengkokohkan markasnya. Pemuda muslim itu pun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat. Si pemuda tersenyum dan berkata, silahkan. Sang pendeta pun mulai bertanya, satu sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang tiada sepuluhnya, 10 sesuatu yang tidak lebih dari 10, 11 yang tiada 12-nya, 12 yang tiada 13-nya, 13 yang tiada 14-nya, 14 sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh, 15 apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya, 16 siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga, 17 sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya, 18 sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu, 19 siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api, 20 siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu, 21 sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar, 22 pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah ia berkata, satu yang tiada duanya ialah Allah SWT, dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda, kebesaran kami, Al-Isra 12. Tiga yang tiada empatnya adalah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. 4 yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. 5 yang tiada enamnya ialah salat 5 waktu. 6 yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ketika Allah SWT menciptakan makhluk. 7 yang tiada delapannya ialah langit yang 7 lapis. Allah SWT berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Al-Mulk 3. 8 yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul arsy Rahman. Allah SWT berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabb-mu di atas kepala mereka. Al-Haqqah 17. 9 yang tiada 10-nya adalah mujizat yang diberikan kepada Nabi Musa, tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang. 10 sesuatu yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah SWT berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat. Al-An'am 160.
11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf. 12 yang tiada 13-nya ialah mujizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, dan, ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu lalu memancarlah daripadanya 12 mata air, Al-Baqarah 60. 13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. 14 adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah SWT berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. At-Takwir 18. 15 kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS. 16 mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian, dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 17 sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak diasukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Luqman 19. 18 makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Salih dan kambing Nabi Ibrahim. 19 makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Al-Anbiya 69. 20 makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Salih, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni gua. 21 sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar. Yusuf 28. 22 Adapun pohon yang memiliki 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. Maknanya, pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah salat yang 5 waktu, 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, apakah kunci surga itu? Mendengar pertanyaan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak. Mereka berkata, Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab, sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun Anda tidak mampu menjawabnya. Pendeta tersebut berkata, sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. Mereka menjawab, kami akan jamin keselamatan Anda. Sang pendeta pun berkata, jawabannya ialah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu pun langsung memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Semoga kisah nyata ini dapat menambah kuat iman kita sebagai seorang muslim, dan jika kisah nyata ini dibaca oleh orang non-muslim, semoga dia sadar dan memeluk agama yang paling benar, agama Allah SWT.